Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Kita masuk lagi hari ini mata kuliah lanjutan di Hukum Tata Negara dengan materi hari ini Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia atau lembaga negara di Indonesia. Hari ini pembahasan tentang lembaga negara di Indonesia. Jadi untuk pembahasan pertama, lembaga negara Indonesia sesuai ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tahun 2002. Ya, jadi lembaga negara yang ada sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tahun 2002. Kalau yang buku undang-undang yang saya sarankan pertemuan lalu seperti yang ada ini, itu dia ada amandemen keempatnya. Amandemen keempat. Jadi lembaga negara yang terdiri dalamnya, yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi semua itu adalah lembaga-lembaga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden itu adalah lembaga negara. Ya, kita masuk pembahasan satu persatu. Pertama mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keempat tadi. Dilihat di pasal ketiga. Apa tugasnya? Yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. MPR seperti pertemuan minggu lalu saya jelaskan bahwa MPR itu adalah gabungan antara DPR dan DPD. Ya, kalau DPR saja, DPD saja. Kalau MPR adalah gabungan keduanya. Jadi mereka lah yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 jika memang ada perubahan. Perubahan biasanya terjadi jika aturan di dalam suatu undang-undang itu sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan bernegara, ya, karena kalau suatu undang-undang sudah tidak relevan lagi, tidak bisa lagi menjangkau kehidupan masyarakat di Indonesia, pasti itu harus diamandemen, bukan ditutup, bukan dihilangkan, tapi diamandemen. Di amandemen itu berarti diperbaharui. Mana yang tidak sesuai, ya diganti dengan yang sesuai dengan keadaan sekarang. Ya. Apalagi tugas MPR yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Jadi MPR ini tugasnya adalah melantik presiden dan wakil presiden. Makanya dalam pemilihan umum yang duluan itu pasti pemilihan anggota DPR, nggak pernah pemilihan presiden. Kalaupun terjadi berbarengan, ya seperti pemilu tahun yang lalu, legislatif dan presiden berbarengan, pasti pengumumannya berbeda karena harus ada DPR dulu baru ada presiden. Karena nggak mungkin presiden bisa ada, karena presiden itu dilantik oleh MPR, DPR dan DPD. Pastinya DPR dan DPD yang baru, yang dilantik baru, yang sudah terpilih baru. Karena kalau yang lama itu biasanya sudah habis masa kerjanya saat pemilihan umum, saat seminggu atau 2 minggu pemilihan umum dilaksanakan. Ya. MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ya. Dalam suatu keadaan tertentu, MPR itu dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Apa itu hal-halnya? Terjadi kegentingan di dalam masyarakat seperti kasus 98. Ya. Dia tidak langsung memberhentikan, biasanya MPR itu memberi saran dulu kepada presiden karena kondisi sudah
tidak kondusif, maka dimohonkan presiden untuk dapat meninggalkan jabatannya. Ini terjadi di 2 periode kepresidenan kita, yaitu pada saat Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden ini juga berdasarkan rakyat. Ya. Sejak tahun 2005 amandemen tahun 2002 bahwa presiden ini harus pilihan rakyat. Kalau yang sebelum amandemen ini kan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan DPR. Ya, itu terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dipilih berdasarkan MPR dan DPR, tidak pemilihan langsung. Pada saat itu pemilunya hanya pemilihan partai politik dan tidak ada anggota legislatif. Ya, kalau kalian tahu dulu itu pemilunya bahkan ada sampai 30 atau 40 partai di situ, 43 kalau nggak salah. Itu ada semua partainya tanpa ada anggota legislatifnya. Ya, jadi kita milih partailah yang menentukan anggota legislatif yang duduk di MPR, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Mereka yang menentukan. Tapi semenjak amandemen dan tata cara pemilihan baru dalam pemilu, maka pemilihan terhadap anggota legislatif pun sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang berhak memilih siapa wakil-wakilnya yang akan duduk. Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Ya. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain. Jadi sebelum amandemen keempat, kalau kalian baca Undang-Undang Dasar 1945 ini, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, Amandemen 1, 2, 3, itu bahwa MPR itu adalah kekuasaan tertinggi, membawahi lembaga-lembaga yang ada lainnya. Akan tetapi setelah amandemen keempat ini terjadi perubahan yang mengakibatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kan? MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Dan MPR tidak lagi memilih presiden, wakil presiden, karena sudah ditetapkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Ya, jadi kita, kalau kalian pun semalam pemilu semalam sudah milih, pasti sudah mengetahui kalau presiden kita pilih masing-masing. Terserah kalian mau milih atau tidak, itu hak kalian. Setiap yang punya nik hanya keluar satu, ya kan? Karena sistem nik kita sekarang udah digital. Kemanapun kalian nanti, kalian mau buat paspor atau segala macam, tinggal masukkan nik atau scan KTP kalian. Ada barcode di belakang. Itu yang di scan, bukan data depan. Nah, jadi dimanapun kalian berada, yang dibutuhkan hanya scan barcode belakang. Jadi kalau itu sudah rusak, kalian ganti ke kantor camat. Kalian wajib ganti. Karena kalau kalian mengurus paspor, kalian mau naik pesawat, nggak ada yang bisa di scan mereka lagi. Mereka nggak mau lagi nyari-nyari, karena sistem kalau di bandara, di stasiun, mereka sistem cepat. Kalau penjualan tiket itu cepat, nggak bisa memasukin 13 digit nik kita itu. Mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai kewenangan apabila ada usulan dari DPR. Jadi dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden, MPR juga bisa
melakukannya asal ada usulan dari DPR. Ya. Yang kedua, karena adanya pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan garis miring atau wakil presiden bersalah dan harus dicopot dari jabatannya. Ya, kalau udah ada keputusan Mahkamah Konstitusi maka harus dilakukan. Karena Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukumnya. Ya. Jadi perkara apapun yang kalian sidangkan di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada upaya hukum apapun. Kalian ajukan ke Mahkamah Konstitusi, putus, itulah hasilnya. Ya kan? Tapi kalau kalian perkara yang sama kalian ajukan ke Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, naik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, naik selanjutnya bukan ke Mahkamah Konstitusi, dia ke Mahkamah Agung. Udah beda. Karena kalau Mahkamah Konstitusi ini dia peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir, sama dengan arbitrase. Bisa ada upaya hukum, kalau yang di Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada. Ya. Makanya kenapa tidak ada juga? Karena kalau diberikan upaya hukum nggak akan selesai-selesai. Karena perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat. Seperti sengketa pemilihan partai politik, surat suara segala macam. Kalau ada upaya hukum, putus Mahkamah Konstitusi, naik lagi. Kapan mau dilantik anggota legislatif itu? Kapan mau dilantik presiden dan wakil presiden? Kalau memang upaya hukum terus dilakukan, ya kan? Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Ya, karena lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat ini sekarang DPR sudah melakukan, DPD sudah melakukan, ya kan? Apa itu? Dengan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya, ada yang pihak-pihak yang tidak, tapi banyak juga yang ada, ya kan? Mengenai susunan keanggotaan MPR, dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang tersendiri. Ya. Jadi MPR itu seperti tadi saya bilang terdiri dari DPR dan DPD. Jadi gabungan. Jadi lembaga yang ada yang kita pilih itu hanya DPR dan DPD. Kita nggak pernah melakukan pemilihan itu anggota MPR. Nggak ada kita pilih anggota MPR. Kalian boleh lihat kalau melakukan pemilihan umum nanti 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Kalau kalian lupa pemilihan yang sebelumnya, kalian lihat nanti surat suaranya itu hanya ada MPR atau DPR, MPR garis miring DPR tidak terpisah, baru DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD dan presiden. Itu 5 surat suara. Kalau yang pemilu terakhir itu 5 surat suara. Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR. Jadi seluruh anggota DPR itu masuk anggota MPR dan juga anggota DPD. Ya. Kenapa adanya anggota DPD? Agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek negara, karena anggota DPD ini adalah yang dianggap paling netral, tidak ada kepentingan di dalamnya. Karena anggota DPD tidak ada background partainya. Ya.
Jadi kalau kalian udah ikut pemilihan yang sebelumnya, anggota DPD yang kalian pilih adalah yang gambar orang langsung, yang rame gambar orangnya, banyak gambar orangnya, itu yang kalian pilih. Itu DPD. Itu memang kalian pilih dia yang duduk. Ya, kalau anggota MPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, yang kalian pilih itu yang gambar partai yang di bawahnya ada nama-nama orang. Itu dia. Selanjutnya di pembahasan kedua kita masuk ke DPR. Tugas dan wewenang DPR, yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi undang-undang itu menurut pembentukan undang-undang itu menurut Undang-Undang Dasar dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden. Ya. DPR berfungsi sebagai budget dan pengawasan. Nah, jadi kalau kalian lihat banyak sidang-sidang DPR tentang berbagai macam, itulah dia pengawasan. Apa? Misalnya pelantikan Kapolri, dia, ya, pelantikan anggota KPK, dia hanya sebatas pengawasan. Dia nanya-nanya. Apa visi misinya, apa tujuannya, apa ini, apa itunya, dia kasih rekomendasi bahwa ini layak ke presiden. Tetap presiden yang menentukan. DPR punya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ya, jadi keuntungan anggota DPR ini adalah bahwa anggota DPR itu kebal hukum, hak imunitas, memiliki hak kebal hukum. Ya, dalam arti memang selama dia menjabat, ya, karena nanti karena memang dia kebal hukum selama dia menjabat, banyak orang yang mempermasalahkannya setelah dia berhenti menjabat. Ya. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta besar, penempatan duta besar, itu berdasarkan rekomendasi DPR, ya kan? Duta-duta besar itu berdasarkan rekomendasi dari DPR disarankan kepada Presiden bahwa si A bisa jadi duta besar di negara A. Adanya permohonan untuk peletakan duta besar di negara kita tetap melalui pertimbangan dari DPR. Kenapa? Dilihat untung ruginya adanya duta besar negara yang ingin masuk itu bagi negara kita. Karena kalau tidak ada untungnya biasanya tidak. Seperti yang pernah saya bilang bahwa kita tidak ada kerjasama dengan Israel, makanya nggak ada duta besar Israel di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, tidak ada duta besar Indonesia di Israel. Ya. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian di bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang, serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dan menominasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi DPR itu memberikan persetujuan kepada Presiden dalam membuat perjanjian di bidang internasional. Perjanjian apapun itu, perjanjian damai, perang, gencatan senjata, itu harus ada persetujuan dari DPR. Kan?
DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI dan Kepala Kepolisian. Ini yang seperti tadi saya bilang, bahwa dalam pengangkatan Kepala TNI maupun Kapolri di kepolisian tetap ada fit and proper testnya di DPR dulu, kan? Jadi Presiden mengajukan ini calon Kapolri, diajukan oleh Presiden, dilakukan fit and proper test. Jika memang sudah sesuai dengan standar undang-undang sebagai Kapolri ataupun sebagai Jenderal TNI, maka DPR mengatakan setuju untuk dilantik Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Jadi DPR dapat segera mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, ya, setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden melakukan kesalahan, baik itu kesalahan administrasi maupun pidana. Kalau kesalahan administrasi berarti kesalahan dalam masa jabatan. Apabila dilihat tugas dan wewenang, fungsi dan hak DPR tersebut, maka sangat amat banyak di bidang kekuasaan Presiden yang dimiliki DPR. Jadi DPR ini dalam kekuasaan Presiden memegang banyak peranan, kan? Jadi Presiden dalam melakukan apapun tetap harus melalui persetujuan DPR. Nggak bisa Presiden bergerak sendiri. Selanjutnya di lembaga ketiga yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap provinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Ya, jadi anggota DPD itu dipilih dari setiap provinsi dan jumlah mereka tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR. Jadi misal anggota DPR dari Sumatera Utara yang lolos ke Senayan ke Jakarta itu 15 orang misal, maka anggota DPD-nya 5 orang. Nggak boleh lebih dari 5 orang. Ya. Nah, kalau yang anggota DPD ya 10 orang berarti anggota DPR-nya 10 orang berarti anggota DPD-nya 3 orang. Seperti itu. Jadi banyak pun itu nanti di ranking. Ya, anggota DPD itu banyak, 30 orang, 40 orang, di ranking semua. Jadi lihat berapa nih dari anggota DPR-nya yang lolos ke Senayan. Misalnya dari anggota DPR lolos 20, berarti 7 diambil dari sini. Nah, jadi sesuai dengan yang lolos dari DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ya. DPD itu wajib bersidang sekali dalam setahun, paling sedikit, lebih boleh, asal ada kepentingan yang perlu disidangkan. Wewenang DPD dapat kita lihat di pasal 22D. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. Nah, jadi dalam pemekaran daerah, penggabungan daerah, ini DPD yang mengajukan, ya, mengajukan usul kepada DPR. Kenapa? Karena mereka yang tahu tentang daerah mereka, ya, mereka yang berkomunikasi langsung kepada gubernurnya, kepada bupatinya, kepada wali kotanya. Jika memang mau ada pemekaran atau penyatuan atau penggabungan daerah, ya, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.
Jadi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, tentang keuangan daerah, tentang apapun kinerja pemerintah di daerah itu diawasi langsung oleh DPD. DPD wajib mengawasi. Jika ada kesalahan dan pelanggaran, maka DPD lah yang dapat mengetahuinya karena mereka yang mengawasi. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR mempunyai tugas melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. Ya, ini DPD dalam arti dia sebagai anggota MPR, bukan sebagai anggota DPD. Tadi kan di awal sudah kita bilang bahwa anggota MPR itu adalah DPR plus DPD. Jadi kalau dia sebagai anggota MPR, dia dapat melakukan pemberhentian presiden, wakil presiden, pengajuan presiden dan wakil presiden yang baru dalam keadaan sesuatu jika presiden dan wakil presiden sebelumnya berhalangan tetap. Kan? Hak DPD yaitu menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih. Jadi haknya sama kayak warga negara biasa, itu memilih dan dipilih, sama kayak kalian juga. Kalian berhak memilih, kalian berhak dipilih. Kalian mau jadi anggota dewan, mau jadi anggota DPR, DPD, terserah. Kalian punya hak untuk dipilih. Kalian nggak punya hak untuk dipilih jika kalian sudah punya catatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang. Ya, tapi kalau kalian masih bersih, kalian boleh. Membela diri. Hak DPD itu membela diri, memerintah, protokoler dan keuangan dan administrasi. Selanjutnya lembaga yang keempat yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ya, presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, jadi itulah yang kita kenal dengan masa jabatan 10 tahun. Ya, karena 1 kali jabatan 5 tahun, 2 kali 10 tahun. Jadi nggak bisa dilakukan pemilihan untuk 3 kali. Ya, mohon maaf seperti kayak yang wacana-wacana Jokowi 3 periode itu nggak bisa. Bahkan Presiden Jokowi pun sudah menolak karena memang nggak mau melanggar undang-undang. Bisa dia maju, bisa sebagai wakil presiden, ya kan? Karena kan yang nggak boleh itu dalam masa jabatan yang sama, karena presiden ini juga sudah punya gaji seumur hidup. Ya, ada tunjangan presiden yang seumur hidup. Walaupun dia sudah tidak jadi presiden lagi, dia tetap dapat. Seperti kalau kalian lihat di Kongres PDI Perjuangan semalam, ya bahwa Ibu Megawati kan dapat. Bahkan dia ditanya mau yang tunjangan sebagai wakil presiden apa sebagai presiden. Kalau menurut undang-undang harusnya dapat dua-dua, tapi dia malah suruh milih. Ya kalau dia milihnya pasti presiden, karena tunjangan presiden pasti lebih besar. Karena dia pernah dua-dua, pernah presiden dan pernah wakil presiden. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara sederajat sehingga tidak ada lagi yang saling menjatuhkan dan garis miring atau membubarkan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa undang-undang, dalam bahasa hukum itu ada tulisan dan garis miring atau. Itu apa artinya? Itu kalau dalam artinya kedua kata itu bisa dipergunakan dalam artian berbeda. Misal, menjatuhkan dan garis miring atau membubarkan, menjatuhkan dan membubarkan. Berarti satu perbuatan sekaligus dilakukan, dua perbuatan sekaligus dilakukan. Satu lagi menjatuhkan atau membubarkan.
berarti kan salah satu, nggak keduanya. Kalau atau dia tidak keduanya, tapi kalau dia dan berarti kedua dilakukan. Jadi dalam hal ini bisa salah satu, bisa jadi keduanya. Dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 bahwa satu, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi dalam keadaan tertentu presiden itu mangkat itu berarti meninggal, ya. Berhenti berarti mengundurkan diri. Diberhentikan berarti karena ada satu kasus atau ada satu upaya pemberhentian. Jadi presiden ini dapat digantikan oleh wakil presiden. Dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ya. Jadi tadi setelah presiden tidak bertugas lagi, wakil presiden naik. Setelah wakil presiden naik, dalam waktu 60 hari wakil presiden dapat mengajukan 2 nama untuk dilantik menjadi wakil presiden dia. Ya. 2 nama untuk jadikan wakil presidennya untuk dipilih oleh MPR. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ya. Jadi dalam hal presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat melakukan kewajibannya atau mangkat atau meninggal dunia, maka yang berhak menjalani roda pemerintahan menggantikan presiden dan wakil presiden adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Bukan arti bahwa menteri-menteri ini naik jadi presiden, enggak. Tapi tugas-tugas presiden dijalankan oleh mereka. Ya. Bukan berarti presiden dan wakil presidennya mangkat atau meninggal, 3 menteri ini naik, ya siapa satu yang mau ngalah? Kan nggak ada yang mau ngalah jadinya. 3 ya kan, kursi yang kosong 2. Kan nggak mungkin. Makanya tugasnya dilakukan bersama-sama sampai dilakukan pemilihan berikutnya. Ya. Selanjutnya lembaga kelima itu Mahkamah Agung. Ya, jadi kekuasaan kehakiman tertinggi itu ada di tangan Mahkamah Agung. Jadi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ya. Jadi nggak dibilang peradilan Mahkamah Konstitusinya, tapi oleh sebuah. Berarti ada beberapa kasus yang bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Ya, peradilan umum seperti peradilan negeri. Ya, peradilan agama kalian tahu kalau yang peradilan agama kelas 1 Medan ada di Amplas, di bawah flyover sebelah kanan. Militer di pengadilan militer saya kurang pasti ya, karena ada 3 lembaga militer kita, nggak tahu di mana pastinya. Karena selama kuliah pun nggak pernah ada melakukan penelitian di peradilan militer. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara terakhir di Jalan Distrik, sekarang pindah katanya di Jalan apa lupa saya. Nanti saya kasih tahu, saya cari tahu dulu. Nanti ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tetap ada di Jakarta. Jadi dalam hal
perkara apapun yang ingin diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya kita ke Jakarta. Ya, misalnya kalian ada mengajukan pembatalan terhadap pasal dalam undang-undang, maka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di lembaga ke-6 yaitu Mahkamah Konstitusi, diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau kita melakukan pengujian terhadap undang-undang, misalnya ada satu pasal tertentu dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kita ajukan, maka putusan nanti dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final. Gak ada upaya hukum terhadap putusan itu. Ya. Jadi kalau misalnya permohonan kita ditolak, ya udah, nggak ada lagi upaya hukumnya. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang. Memutus pembubaran partai politik. Jadi partai politik itu dibubarkan hanya bisa oleh Mahkamah Konstitusi, bukan presiden. Ya, karena dia ada aturan di undang-undangnya. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Seperti yang kita selalu lihat, setiap pemilihan umum pasti ada di TV sengketanya. Ya, bukan hanya pemilihan legislatif maupun presiden, bahkan pemilihan wali kota dan gubernur pun ada. Ada pemilihannya. Ada sengketa yang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di saat DPR mengajukan kemungkinan adanya pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden, apapun hasil penilaian dari Mahkamah Konstitusi wajib diberikan kepada DPR untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, lembaga yang ketujuh ada BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Diatur dalam bab 3A pasal 23E, yaitu yang pertama, untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dalam suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi BPK ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalamnya, tidak boleh ada campur tangan partai politik di dalamnya. Karena dia dapat memeriksa siapapun. Ya. Kalau kalian mau jadi anggota DPR, itu diperiksa keuangan kalian, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling mahal, harta kekayaan kalian tetap harus didatakan. Ya, mungkin ada yang harganya 100 perak pun yang tetap harus didaftarkan. Nanti itu ada hitungannya selama 5 tahun perkembangannya. Jangan sampai terlalu besar, maka dia anggap nanti akan terjadi tindak pidana korupsinya. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ya. Jadi hasil pemeriksaan ini tetap diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Misal anggota-anggota kita sebagai anggota DPR misalnya, maka setelah kita ajukan, hasil pemeriksaannya tetap dibalikkan ke DPR. Begitu juga kalau yang diajukan presiden misalnya, baliknya ke DPR juga. Ya, nggak balik ke presiden karena presiden belum dilantik. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan garis miring atau badan sesuai dengan undang-undang. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh BPK tadi ditindaklanjuti secepatnya oleh lembaga-lembaga yang dituju.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daerah, BUMN, perusahaan swasta, di mana di dalamnya terdapat kekayaan negara. Jadi kalau kalian kerja di lembaga negara, tetap ada BPK yang selalu mengawasinya. Apalagi kalau kalian kerjanya di bagian tanggung jawab anggaran, kalian akan berhadapan langsung dengan BPK. Kalian buat laporan, bukan hanya laporan, kalian harus menjelaskan isi laporan itu. Ya, uangnya keluar kemana, kenapa harus keluar, ya kenapa harus segitu, apa nggak bisa lebih rendah. Mereka pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Makanya kalau dalam membuat laporan, jangan sok buat-buat yang sesuka hati, ya, karena nanti kita bisa terjebak sendiri. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau KY, diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara yang bersifat mandiri dan pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lain. Jadi KY ini tidak boleh ada campur tangan dari lembaga negara lain. Apa tugasnya? Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Jadi pengangkatan hakim agung ditentukan oleh KY untuk diajukan ke DPR. DPR melakukan fit and proper test juga. Ya, tetap DPR yang melakukan fit and proper testnya. Itu tentang kelayakannya untuk menjadi hakim agung, untuk jadi Kapolri, tetap ada fit and proper testnya di DPR. Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Nah, jadi KY ini tetap mengawasi kinerja hakim di seluruh Indonesia. Ya, jadi hakim dalam menangani suatu perkara itu juga diawasi KY, Komisi Yudisial. Ya, bukan berarti hakim di Medan ini jauh dari pusat bisa seenak-enak, enggak. Ada putusan yang ditanganinya, diputusnya, tetap itu nanti kalau terjadi kejanggalan tetap ditanyakan oleh KY. Tugas dan Komisi Yudisial melakukan pendaftaran calon hakim agung, ya, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung. Jadi yang menetapkan itu tetap KY, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Jadi setelah ditetapkan, diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and proper testnya. Setelah dilakukan juga hakim agung itu, dilakukan juga pengawasan terhadap perilaku hakim agung. Ya, kalau kalian pun sudah dilantik, misalnya jadi pejabat sesuatu, tetap ada lembaga yang ngawasin kalian. Ya, mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada hakim, kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau yang udah menjadi hakim atau kalian menjadi PNS yang kalian dimasuk lembaga-lembaga yang kalau dibilang orang yang lembaga basah atau lembaga-lembaga keuangan yang banyak duitnya, itu kemungkinan HP kalian itu dari sadap. Bahkan bukan HP kalian, HP seluruh keluarga kalian disadap. Rekening seluruh keluarga kalian dipantau. Nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya kalian jadi pejabat sesuatu, ada proyek, kalian takut ketahuan masuk ke rekening kalian masukkan ke rekening adik sepupu kalian, masuk uangnya, tetap ketahuan karena semua keluarga kalian, baik itu garis keturunan dari ayah, dari ibu, itu tetap dipantau semua. Ya, kalau kalian jadi PNS-nya di lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah.
Bahkan dibilang orang itu nggak ada lagi privasinya terhadap hidup kalian. Ya, kalian handphone, WA segala macam, SMS itu ada salinannya ke mereka, karena mereka ngawasi, ya kan? Lah kalau yang lembaga negara yang jadi PNS seperti itu, kalian mungkin nanti jadi PNS, masuk ke dinas pendidikan, kalian jadi pengawas di bidang dana pendidikan, udah selamatlah hidup kalian diawasi. Hidup keluarga kalian, orang tua kalian, adik-adik kalian, kakak kalian semua, sepupu segala macam semua. Ya, kalau ada dana mencurigakan langsung BPK langsung menyelidiki. Ya kan? Masuk misalnya 500 juta ke adik sepupu, dicek kerjanya apa adik sepupunya ini. Mungkin nggak dapat uang 500 juta. Kalau nggak mungkin berarti uang dari si PNS ya kan? Kalau cuma karyawan biasa kan nggak mungkin dapat transferan 500 juta, kecuali direktur. Makanya nggak bisa main-main. Kalau kita udah memutuskan menjadi pejabat negara, luruslah kalian daripada kalian berakhir di penjara. Ya, masih mending kalau hanya berakhir di penjara. Kalau kalian dimiskinkan, assalam. Soalnya ada lembaga-lembaga independen yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti KPU, TNI dan Polri, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung. Ini ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga lembaga khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu Komnas HAM, KPK, Ombudsman, Komisi Ombudsman, KPKPN atau Komisi Pemeriksaan Kelayakan Penyelenggaraan Negara, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Jadi lembaga-lembaga itu tidak ada, kalian lihat di Undang-Undang Dasar. Kalian cari di Undang-Undang Dasar itu nggak ada. Yang pertama tadi ada, yang tadi saya sebutkan yang 6 lembaga itu tidak ada. KPU diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Ya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada MPR dipilih, ya kan? Kalau kalian nanti nggak percaya, nanti kalian pemilihan selanjutnya 2 atau 3 tahun yang akan datang, kalian lihat nggak ada kertas MPR di dalamnya. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Ya, jadi untuk DPR dan DPRD itu partai politik isinya. Sedangkan untuk anggota DPD itu adalah calon perorangan. Jadi DPD itu tidak boleh partai politik di dalamnya. Makanya kalau kalian sudah milih pasti tahu kertas DPD itu yang gambarnya foto orang semua, yang banyak fotonya. Yang sedikit fotonya pasti presiden dan wakil presiden. Yang banyak fotonya ada 30-an, 40-an, nah tuh. Tugas dan wewenang KPU merencanakan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi penyelenggaraan pemilu itu direncanakan oleh KPU. Kalau kalian mau tahu sistem kerjanya, ya nanti pemilu yang akan datang kalian ikut anggota PPS. Ikut aja, daftar di kantor lurah jadi anggota PPS, ya. Nanti ikut acara pelantikan yang di kantor KPU Medan. Kalian tahu tugas-tugasnya segala macam semua, kalian tahu sistem kerjanya.
Ya, itu ada honornya. Saya yang pemilu yang semalam, yang gubernur itu 600.000 sebulan. Kerjanya nggak tiap hari. Kerjanya paling yang tiap hari itu yang sibuk itu ya 2 minggu atau 3 minggu sebelum pemilihan. Ya, dia gajinya selama 8 bulan. Lumayan kalau kalian mau coba. Ada ujiannya. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, jadi di sini juga tata cara semua kalian pelajari di dalamnya. Saya pernah menjalankannya, maka saya tahu. Saya pernah jadi anggota PPS di Kelurahan Kota Matsum 2, Kecamatan Medan Area. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Itu juga yang kita lakukan. Jadi kalau di hari H pemilu itu kita nggak ada tidurnya. Dari jam 12 malam itu kita udah keliling melihat TPS-TPS-nya ada tidak, gimana persiapannya segala macam. Ini ada Komnas HAM. Komnas HAM ini itu lembaga yang menangani masalah hak asasi manusia, ya. Jadi kalau ada misalnya masalah-masalah kekerasan terhadap anak, terhadap istri dari suami, itu Komnas HAM pasti yang turun, ya. Komnas HAM yang lakukan pendampingan. Selanjutnya Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia seperti kita ketahui dipimpin oleh seorang panglima. Tugas pokoknya itu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau tentara ini kalau bisa dibilang adalah pasukan pertama yang siap mati, ya. Jadi kalau ada kalian atau keluarga kalian yang jadi tentara pasti sudah tahu resikonya. Kalau ada perang, mereka yang paling depan, ya. Mereka yang paling depan. Kalau presiden diserang, mereka yang pasang tameng dengan badan mereka. Nggak sempat cari tameng dengan badan mereka, ya. Kita lihat yang kayak di Afrika itu, kan yang saat lupa saya negara apa itu yang saat presidennya melakukan pidato terbuka di lapangan ada suara tembakan. Lihat apa yang dilakukan. Langsung para pas pampresnya pasang badan, nggak sempat ngambil tameng. Kalau kalian jadi tentara, ya, nyawa kalian itu adalah nyawa presiden. Ya, nggak ada cerita kalian menyelamatkan diri dari kalau presiden ditembak kalian menyelamatkan diri, nggak ada. Kalaupun terjadi tembak-tembakan di area presiden, kita sebagai tentara misalnya melarikan diri, contohnya melarikan diri, kita disidang, dipertanyakan kenapa lari. Padahal itu tanggung jawab kita, kan? Lembaga terakhir yaitu Bank Indonesia, diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jadi Bank Indonesia diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal 4 ditentukan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Bank Indonesia adalah badan hukum. Jadi mereka adalah bank sentral, pusatnya bank. Jadi bank-bank yang ada di sekitar kita ini,
ya, bisa beroperasi karena adanya Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia tutup, ya mereka tutup. Contoh, kalaupun ada misalnya bank yang buka di hari Sabtu atau hari Minggu, kadang ada tuh bank yang buka di hari Sabtu atau hari Minggu, pasti kalian nggak bisa cetak buku pada saat itu. Ataupun kalau dicetaknya buku kalian hanya uang masuk kalian, tapi saldo kalian nggak bertambah karena belum terdebit. Kecuali kalian pakai ATM store tunai, itu bisa. Ya, buku tidak bisa dicetak, tetap melalui Bank Indonesia. Ya, clearingnya ke Bank Indonesia. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ya, tetap kan pimpinan semua lembaga negara, baik yang dalam undang-undang dasar maupun tidak, tetap dilakukan fit and proper testnya di DPR. Diangkat untuk jabatan 5 tahun. Dapat diangkat juga sekali jabatan berikutnya, berarti tetap 10 tahun. Jadi di Indonesia ini tetap jabatan itu apapun itu tetap 10 tahun. Gak ada yang beda. Baik itu gubernur, Bank Indonesia, wakil gubernur tetap dia 10 tahun. Jadi di Bank Indonesia itu tetap dia ada aturannya, ada susunannya, kepemimpinannya. Kalau yang di Medan ini ada di lapangan Merdeka, depan Merdeka World itu Bank Indonesia. Ya, jadi bank-bank di Kota Medan ini tetap ke mereka pusatnya. Ya, dia baru ke Jakarta. Nah, dia tidak langsung ke Jakarta juga. Oke, inilah pertemuan hari ini. Pertemuan ke-6 kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.